5 bulan sejak Patrick Kluivert angkat koper, kali ini timnas Indonesia akan memasuki era baru bersama George Herman pada laga FIFA Series pada Maret mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Herman datang membawa nama besar, reputasi global, dan aura internasional yang mentereng. Namun, musuh pertama John Herman di hadapan pendukung Gelora Bung Karno Jakarta nanti bukanlah pressing tinggi ataupun low block dari lawan. Dalam sepak bola modern, sebelum bicara taktik ataupun rencana permainan, kita harus pastikan dulu tim bisa mendarat dengan selamat di kota tujuan tempat pertandingan. Kenyataannya, langit Jazirah Arab yang jadi jalur nadi penghubung antara Eropa dengan Indonesia sedang membara akibat perang jarak jauh antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Bagi timnas Indonesia yang memanggil pemain-pemain dari liga-liga Eropa, punya satu ritual tak tertulis. Ada satu kota yang menjadi rumah kedua ataupun tempat singgah para pemain sebelum mendarat di Jakarta. Tempat JIJ menegakkan kaki setelah penerbangan jauh atau Martin Paes minum teh karak. Bandara Internasional Hamad yang berada di Doha, Qatar adalah simpul global penerbangan dunia. Jika Doha tutup, begitu juga dengan Dubai atau Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, maka tulang punggung tim nasional Indonesia terancam patah. Bayangkan skenario terburuknya, JIJ, Emil Laudero, Martin Paes hingga Ragnar Oratmangun terjebak di perjalanan dalam ketidakpastian. Klub-klub Eropa biasanya punya jawaban sederhana bin sakti. Demi keamanan, kami tidak memberikan pemain untuk berlaga bersama tim nasional. Bukan karena mereka tak cinta merah putih, tapi keselamatan pemain jauh lebih penting daripada membiarkan mereka tertahan berjam-jam di bandara transit di tengah hujan rudal. Sekarang kita lihat calon lawan kita di FIFA Series 2026 nanti. Bulgaria, Kitts Nevis, dan juga Kepulauan Salomon. Bulgaria misalnya dari Eropa Timur biasanya transit di Istanbul atau Doha ataupun Dubai sebelum ke Asia Tenggara. Saint Kitts Nevis dari Karibia harus ke Amerika dulu atau juga Eropa lalu ke Timur Tengah baru Asia. Begitupun juga dengan Salomon, perjalanan jauh dari Pasifik akan membawa Salomon tidak hanya menjalani perjalanan singkat, dia butuh juga perjalanan panjang dengan transit beberapa kali lokasinya. Satu konflik regional bisa mengubah jadwal laga internasional menjadi puzzle 1000 keping tanpa contoh gambar. Kita ingin menguji taktik, tapi justru diuji oleh fleksibilitas maskapai penerbangan. Skenario paling realistis, jangan berharap ban kapten akan melingkar di lengan JIJ pada Maret ini. Akhirnya, timnas Indonesia mungkin akan tampil dengan wajah murni pemain-pemain dari BRI Super League. Hei, setidaknya ada satu hikmah. Tetangga nyinyir kita seperti Vietnam yang mungkin akan sedikit tutup mulut kali ini karena timnas Indonesia tidak lagi didominasi oleh wajah-wajah bule yang kerap mereka sindir. Ini saatnya pemain homegrown membuktikan kualitas mereka di depan mata John Herman dan juga puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Menariknya, ini seperti deja vu. Dulu, awal kedatangan Sintayong juga diganggu kekacauan global yang bernama pandemi COVID-19. Kompetisi terhenti, latihan terbatas, dan agenda tim nasional berantakan. Tapi dari masa sulit itu, lahirlah fondasi, regenerasi, mentalitas, dan juga disiplin. Pada akhirnya, Sintayong dikenal sebagai salah satu pelatih paling berpengaruh di era modern timnas Indonesia. Maka, artinya apa dari kondisi ini? Rezim besar memang lahir dari awal yang tidak ideal. Debut Herman mungkin terganggu, bukan karena taktiknya yang gagal, tapi karena adanya faktor global. Kalau Herman bisa membangun tim dalam kondisi tidak ideal, mungkin justru itu ujian kepemimpinannya. Sepak bola mungkin terasa sederhana. Ada 11 pemain melawan 11 pemain lainnya. 90 menit durasi laga. Dan ada satu bola diperebutkan untuk pencetak gol. Tapi di baliknya ada peta udara dan stabilitas regional. Kita ingin bicara high pressing, padahal yang lebih menentukan adalah high tension geopolitik di kawasan. Dan jika debut John Herman akhirnya benar-benar tertunda, ingatlah, STY memulai timnas Indonesia dari kekacauan dan berakhir sebagai legenda. Mungkin ini cara sejarah mengetuk pintu. Kalau mau besar, siaplah diuji dulu. Saya Iksan Mahar, ini ulasan bola.